Halo Sobat NTV Channel, balik lagi di NTV Channel di CCH, cerita-cerita horor. Oke teman-teman, kita balik lagi akan menceritakan cerita-cerita horor. Tapi sebelum dimulai, kita jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe NTV Channel. Di-share sebanyak-banyaknya, nanti akan ada notifikasi untuk video-video baru. Kali ini kita akan ngebahas yang lebih mencekam banget. Banget. Ya. Sebelumnya lu udah baca belum sih skripnya? Udah baca sih. Deg-degan nih. Iya. Lebih mencekam. Kita lanjut. Saksikan terus ya. Oke. Yang pertama, kamar mandi. Malam itu aku sedang ke kamar mandi untuk membersihkan badanku yang sudah lengket akibat dari keringat saat aku kerja seharian. Kebetulan aku tinggal bersama teman sekerjaku di kos. Tapi saat itu ada yang masuk dan menepuk pundakku sampai aku tidak dapat menengok dan melihat lagi untuk selamanya. Ditepuk, langsung meninggal. Kalau kata gue itu kayak ada ditekan gitu, tau nggak? Gendam. Iya. Dia kayak tahu titik di mana nadi saraf buat yang mati gitu. Jadi ditepuk sekali tuh langsung mati. Kayak gitu. Ini kan berdua di kos. Berdua di kos. Nah, yang dibunuhnya itu yang lagi di kamar mandi. Iya, lagi di kamar mandi. Tapi kan orang, kok bisa masuk? Iya, sedangkan gimana ya? Jangan lupa. Masa hantu langsung bisa ngebunuh kan? Benar gak? Komen ya teman-teman. Ini bener-bener teka-teki. Soalnya dia berdua nih di kos, tiba-tiba nih dia ada yang nepuk pundaknya. Iya. Bisa jadi gendam atau dia punya seperti apa ya, media lah. Ataupun mungkin dukun dia. Bantu komen ya guys. Gitu. Iya. Oke. Lanjut. Yang kedua, restoran. Masakan di restoran itu terkenal akan masakannya yang terkenal sangat nikmat di kalangan masyarakat. Karena penasaran, akhirnya aku menyempatkan untuk merasakan masakan di restoran itu yang sangat terkenal lezat katanya. Setelah aku memesan daging, tapi seperti ada yang janggal. Bentuk dan rasanya tidak pernah kurasakan. Ternyata setelah tak sengaja itu, aku sama seperti bentuk kakiku. Di restoran dia makan. Rasanya enak nih, enak banget ya kan? Iya. Hasil zat, katanya terkenal zat kan. Tapi pas dia nyobain, kok dia nggak pernah ngerasain seenak ini. Iya. Dan setelah dia sadar sama bentuk yang ada di makan sama dia tuh makanannya. Iya. Sama kayak kaki dia. Masa kaki dia atau kaki orang? Ini restoran kanibal gitu. Oh. Ini restoran kanibal gue rasa. Tapi bisa seenak rasa daging sapi loh. Emang lu pernah tahu gak sih daging manusia? Enggak pernah. Sumanto ya? Iya. Parah sih kalau misalnya. Tapi dia sempat menikmati, aneh itu sempat menikmati dan dia makan. Setelah dia mungkin kok bentukannya pas dilihat ke bawah sama kayak kaki gua ya? Iya, jadi tuh nongol gitu ada di makanannya. Bisa kayak gitu. Iya. Tapi nggak masuk logika sih kalau kita pikir itu makanan. Tapi kenapa bisa berbentuk kaki? Kakinya itu sama dengan kaki dia. Teka-teki. Iya. Gue masih belum menemukan nih. Ini penyebabnya apa, gimana bisa berbentuk kaki dia. Teman-teman bisa bantu jawab ya. Kalau misalnya ada jawaban yang lain. Oke? Lanjut. Pertemuan tak diinginkan. Gelap rasanya di sekelilingiku, banyak cairan yang entah dari mana asalnya. Namun setelah aku ada di sini, seakan ada yang menyuruh mereka berlarian ke belakangku, batin belati. What? Apa nih? Ada cairan? Ada cairan. Dan itu posisinya dia di situasi yang gelap.
Ada kayak Aduh, pusing, gue bingung. Belum menemukan nih, Cairan. belum nyambung nih. darah atau apa? Ya, karena ini dia juga mengajak. Iya. Merinding gue. Ke belakang, Ke batin belati. Apa tuh menurut lu batin belati? Berlalu ke batin. Intinya batin kita, batin masing-masing, mungkin seperti itu. Jadi gue harus lari nih, gitu ya? Ya, di dalam batin dia mungkin gue harus lari nih. Dan di sini dalam posisinya gelap, di suatu tempat mungkin ya, Di gua kah? ataupun di jalan juga bisa. Tapi tanpa ada penerangan, masih belum bisa nih. Dia makin mencekam banget ini. Makin teka-teki banget nih, makin kesini Caca banyak teka-teki yang sulit kayaknya ya, sulit kita pecahin nih. Iya. Bagus nih, tantangan banget. Lanjut. Bonekaku. Aku ingin sekali memiliki boneka seperti temanku. Namun orang tuaku tak memiliki uang untuk membelinya. Akibatnya aku sering dibully karena tidak memiliki boneka. Untung saja di depan rumahku ada pohon kelapa, sehingga dengan batok kelapanya aku dapat membuat bonekaku sendiri. Yang semenjak boneka itu aku lebih suka bermain sendiri. Ajaibnya, dengan membaca mantra, boneka itu dapat mengabulkan keinginanku yang ditandai dengan ditulisnya nama-nama para pembuliku, dan satu persatu mereka hilang dari hidupku. Boneka Kayak boneka santet itu. jelangkung. Jelangkung ya, kan pakai batok kelapa. Ya. Tuh. Iya. Tapi jelangkung itu ada yang pakai baju dan tidak. Iya. Kalau yang di film-film setahu gua. Iya, kalau ini dalam berbentuk boneka. Berbentuk boneka atau mungkin seperti yang kayak bebegi sawah, tahu nggak? Ya. Nah, kalau kayak di sawah-sawah kan biasanya ada kayak boneka-bonekaan untuk menghindari dari si burung. Oh ya, tahu. Ya. Tapi di sini itu ada mantra-mantranya. Iya, ada mantra baik kalau dia nulisin nama-nama pembulinya dia itu satu persatu tuh hilang. Si pembulinya itu Iya, yang ngebully itu. bisa jadi dia balas dendam lewat media boneka. Iya, betul. Jadi boneka itu tiba-tiba hidup gitu pas dibikin. Pas dibikin, yang namanya boneka kita nggak tahu ya. Iya sih. Katanya, nggak tahu mitos atau benar, si boneka itu ada penunggunya. Katanya. Oh Setiap iya, boneka. setiap boneka ada penunggunya. Setiap iya, boneka, dan juga mitosnya juga kalau misalnya kita lagi tidur, mereka tuh beraktivitas. benar. Iya, betul. Jadi kayaknya ini kita udah nggak aneh sih kalau aneh juga sih, tapi langsung mati gitu. Ya, dia lewat media itu, dan mungkin juga ada sesuatu juga dari apa ya, bahan-bahannya itu menurut gua. Bahan-bahannya itu kan pasti dia nemuin nggak sembarang tempat gak sih? Iya sih. Namanya batok kelapa kan bisa dari hutan atau Iya, dari mana? iya, atau mungkin ada penghuni atau gimana. Nah, sebelum jadi boneka, Iya. berarti kan ada dimanapun berada kan Iya. si bahan-bahannya itu. Kebetulan ada yang penghuninya dibikin boneka, tahu-tahu Nah. itu ada keluar mantra. Ataupun niat dari si anak ini ya, kita bilang ya. Niatnya juga kan dari awal dia kayak, gila nih gue dibully. Iya. Dendam. Jadi namanya dendam di dalam diri kita itu bisa ngikutin juga dan nyambung ke Si pemiliknya. Iya. menurut gua kayak gitu. Ya. Tapi teman-teman ada jawaban lain bisa di komen. Oke, kita lanjut. Bintang. Untuk menghiburku, ibu bilang, orang-orang yang mati akan menjadi bintang, menatap langit malam. Aku menamai bintang-bintang dengan keluargaku yang telah tiada, termasuk juga ibuku. Ibunya juga berarti udah meninggal. Jadi sebelum ibunya meninggal, ibunya mungkin selalu bilang atau menghibur dia ya, menghibur dia nih. Orang-orang yang sudah meninggal itu akan menjadi bintang. Ya, betul. Nah, di saat ibunya meninggal, dia menatap tuh bintang. Ya, Kalau zaman dulu kan pasti ada kayak, oh itu misalnya, oh ada bapak gua nih meninggal, itu ada bintang tuh banyak. ya satu. Oh itu bapak gua. Namanya nama bapaknya. Nah ini ibu gua atau siapa-siapa, mungkin seperti itu. Kalau ini sih udah teka-tekinya, kalau menurut gua udah familiar ya. Maksudnya anak-anak tuh pasti pernah
Atau udah kayak dari zaman dulu tuh udah ada kayak gini bintang. Pasti kayak gini. Kalau misalnya ada matahari ataupun ada bulan, ada apa gitu nggak sih? Oh iya, iya tahu. Kalau ada bintang itu orang yang meninggal katanya gitu. Mitos tapi walau alam ya. Kalau gue baru tahu sih. Baru tahu. Iya. Kalau gue dulu kan sempat ada juga kayak anak kecil kan, zaman-zaman SD. Ada bintang tuh banyak, ada misalnya banyak bintang-bintang. Itu berarti pertanda tuh. Itu ya gue nanya, kenapa sih ada bintang? Bintang itu buat apa gitu kan? Karena kita masih anak kecil. Ya. Meskipun itu waktu SMP bokap gue udah meninggal. Iya. Itu loh, misalnya ada bintang jatuh, itu permintaan. Iya, katanya Kayak gitu kan. Banyak lah artinya. Nah, kalau kata temen gue itu berarti ada salah satu ataupun yang kita cintai lah gitu. Apalagi dia yang bersinar, kita lihat gitu. Ngasih tahu, ini gue di sini loh. Oh. Katanya gitu. Paham. Kayak gitu. Cuman ya namanya anak kecil ataupun sampai sekarang mungkin masih diartikan bintang itu atau semua bintang yang bersinar itu keluarga udah meninggal. Oh gitu. Nggak tahu mitos atau Iya. kita nggak paham lah ya. Pasti kebanyakan kayak gitu. Kalau ada yang tahu Atau sama, iya, komen juga. Komen, iya. Baik, lanjut. Kakak tua. Minggu itu aku diberikan hadiah burung kakak tua oleh kakakku. Tetapi kata kakakku, burung itu selama dia pelihara tidak bisa berkata apa-apa dan menirukan percakapannya. Namun anehnya minggu ini dia bisa menyapa dan seperti mengancam tanpa aku pernah mengajarkannya. Ngancem. Tiba-tiba tadinya nggak bisa ngomong, tiba-tiba ngancem. Si burung ini kan hadiah, Iya, ya hadiah. kan? Iya. Hadiah dari kakaknya, berarti di sini tuh peran adiknya, Iya. ya kan? Gak bisa, namanya kakak tua, pasti dia ngikutin apa yang kita omongin dong. Iya. Ya, kayak Iya. misalnya ngomong, bego lu, kasarnya gitu kan, Iya. pasti dia akan mengikuti. Iya. Ajaib gak kakak tua ini? Tadinya nggak bisa ngomong. Tadi nggak bisa ngomong. Tiba-tiba ngomong ngancem. Dan ngancamnya itu ke si adiknya ini. Tuh. Teka-teki nih, gue bingung nih. Kalau yang ini gue bingung, karena posisinya di sini tuh seorang adik dikasih hadiah burung kakak tua. Awalnya tuh dia nggak bisa ngomong apa-apa, si kakak tua ini kayak burung biasa lah, mungkin kayak cuma bunyi burung biasa. Ya kan, logika Iya. dong, kok bisa nih burung kakak tua nggak beceo, Iya. kalau bahasanya kayak Betul. gitu. Tapi kenapa setelah satu minggu dia punya burung ini nih, itu langsung otomatis ngomong kayak ngancem. Padahal nggak pernah diajarin apa-apa. Nah, nggak pernah diajarin sama si pemiliknya ini. Dan awalnya juga nggak pernah ngomong kan. Nggak pernah ngomong apapun itu. Kayak gitu. Tapi emang kita belum nyampe ya. Lu bisa ngeartiin gak sih? Kenapa si burung ini tiba-tiba bisa ngancem? Masukkan setan. Emang bisa kemasukan setan hantu itu? Hantu itu. Gak tahu sih. Belum pernah juga sih kalau burung masukin setan gitu. Bisa juga ya. Belum Kalau pernah misalnya. gue punya kakak tua tapi nggak sampai kayak gitu. Paling berisik doang sih gitu. Tapi benar asli ngomong gak sih burung kakak tua itu? Kalau Ngikutin. diajarin, Kalau diajarin. kalau enggak ya enggak, berisik aja, cuman cet gitu aja. Bunyi gitu, burung berisik biasa. doang, iya, berisik banget. Oh. Kecuali beo kali ya. Ya, kalau beo. Kalau beo benar-benar. Di sini kan kakak tua. Kalau kakak tua yang bisa ngomong kan beo kan? Beo. Kakak tua juga bisa, tapi kalau Bisa. diajarin. Bedanya kalau beo nggak diajarin dia ngomong, Iya, ngikutin. ngikutin. Ada yang ngomong nih, assalamualaikum, dia ngomong. Assalamualaikum juga atau dia bisa menjawab. Iya, kalau kakak Kalau- tua mah ya enggak. Oh, kakak tua itu yang putih ya? Beda sama beo. Sama warnanya hampir sama, cuma bedanya dia nggak ada apanya sih, kayak Nggak ada kayak- rambut jambul Oh, gitu jambul loh. kayak Iya. ayam. Iya gitu. Bedanya gitu. Iya. Ini masih teka-teki sih guys. Bisa dibantu nanti dijawab juga karena setiap CCH per party ini gila lebih mencekam dan ini teka-tekinya makin sulit nih. Iya. Nanti coba dibantu ya teman-teman, kalau masih penasaran mungkin punya jawaban yang lain bisa. Kita lanjut ya. Lanjut. Ibuku. Ibuku selalu mengantarku ke sekolah dan menjemputku setiap hari. Namun pada hari itu ibuku tidak mengantarkan dan menjemputku.
lagi setelah sebelumnya dia sempat bertemu dengan omku pada hari itu, dan tidak pernah lagi aku melihat ibuku. Ibunya Habis ketemu sama omnya. Si ibunya ini berarti gak pernah absen ya, selalu antar jemput Iya. ke sekolah. Tapi suatu saat sebelum dia ngantar kali ya anaknya ini, Iya, ketemu omnya. Tapi setelah ketemu omnya itu, si anak ini gak pernah Antar jemput. gak pernah ngeliat ibunya lagi ngejemput atau nganter. Apakah sakit? Maksudnya sakit kan, habis itu Bu. Sakit pasti langsung bisa antar jemput lagi, Bisa, harusnya. logikanya. Tapi ini sama sekali mungkin gak ketemu. Tapi kan posisinya itu anak ini pasti tinggal dengan ibunya dong, Iya, logikanya. iya. Antara diculik. Diculik atau dalam perjalanan ingin menjemput anaknya itu diculik sama omnya. Diculik, dibunuh. Sadis juga ya, ada bisa kayak gitu. Diculik, dibunuh, makanya kan anak itu nggak pernah ketemu ibunya lagi kan. Dendam kusumat. Iya. Atau ada masalah? Ada masalah biasa sih kalau kayak gitu, suka ada dendam kayak gitu kan. Tapi keji Keluarga. banget ya, seenggaknya itu kan om berarti antara itu adik Atau adik kandung si ibunya. ya. Iya. Masih teka-teki sih ini, ibunya kemana, ataukah mungkin dengan omnya disekap ataupun diculik, kita nggak tahu. Masih dalam teka-teki nih. Iya. Oke, nanti bisa bantu jawab ya teman-teman. Ini yang terakhir kayaknya lebih mencekam banget, Sinta. Sabar. Sabar. Dan ini banyak nih teka-tekinya ya, kayaknya. Lanjut. Hembusan nafas. Jantungku berdebar dengan sangat cepat, disertai dengan rasa sesak yang mendalam. Lalu aku memutuskan untuk tidur supaya hilang rasa sesakku dan berkurang debaran jantungku. Dan di saat aku terbangun, aku sudah berada di suatu tempat dan aku bisa merasakan badanku tidak bisa bergerak juga. Aku mencium aroma tanah yang sangat dekat dengan hidungku. Kalau kata gue ini tiba-tiba ada kayak di makam gitu, kayak di dalam kubur. Iya, di dalam kubur. Kalau dalam kubur gitu, ya memang kita belum tahu karena belum merasakan kan. Cuman ini jantungnya itu masih berdebar logikanya. Berarti kan posisinya dia masih kayak sadar. Di kubur hidup-hidup. Di kubur hidup-hidup bisa juga. Tapi logikanya bener sih, ini masih bisa bergerak dalam keadaan Jantung masih berdebar kan? Iya. sesak, tapi sempet kayak dibekap gak ya? Nggak ada orang, tapi kalau dibekap. Kalau kayak gitu jadi takut. Kalau lagi Tiba-tiba- tidur, tiba-tiba ada di bawah gitu, Iya, di tanah gitu. karena dia dalam keadaan sadar itu, dia bisa bergerak. Iya, masih bisa gerak gitu. Tapi dia bisa mencium tanah. Lu pernah gak cium tanah? Gak pernah. Takut sumpah. Cium tanah, berarti kan dalam logikanya dia sudah dalam dunia lain, Iya. Cinta. Udah dibunuh ya, menurut lu Dibunuh perlahan itu. bisa jadi ini memang dia dalam keadaan sakit kayak jantung ataupun hal apapun itu, karena setelah sadar itu ya, karena orang meninggal itu kayak orang tidur katanya sadarnya itu. Iya. Gila, mencekam. Ini cerita terakhir ya. Ini cerita terakhir, bener-bener serem banget dan kayaknya tuh mengingatkan kita ke kematian. Iya. Tahu gak sih lu mati? Takut lah, kita belum ada bahan apapun itu ya nggak sih? Oke guys, ini udah semakin mencekam dan pasti penasaran banget. Kita akan bahas nanti selanjutnya. Kayaknya udah cukup ya guys untuk CCH malam ini. Ini yang terakhir.
kalian bisa komen judul yang mana yang menurut kalian paling serem Ya. dan teka-tekinya paling sulit dipecahkan. Dan kalian juga apabila ada yang punya nih cerita horor Ya, atau yang boleh. pendek, Komen. bisa di DM, di DM, komen. komen. Nanti bisa kita bacain atau kita pecahin bareng-bareng nih teka-tekinya. Oke? Oke guys, cukup segitu. Nanti kita lanjut lagi di cerita-cerita selanjutnya. Oke, Bye. jangan lupa di subscribe dulu Sinta lagi. Subscribe dulu dan Subscribe dulu, komen, komen. like, Oke. share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye.